koroner atau PJK masih merupakan penyebab kematian dan kesakitan utama yang berdampak secara sosioekonomi seperti juga stroke. Penyakit ini dapat dicegah dengan deteksi dini dan pengendalian faktor resiko. Penyebab penyakit jantung koroner yaitu disebabkan oleh kerusakan pada pembuluh darah, jantung atau arteri koroner. Kerusakan tersebut dapat disebabkan oleh penumpukan atroma di dinding arteri. Atroma terdiri dari kolesterol dan zat sisa hasil metabolisme tubuh. Atroma yang terus menumpuk hingga menyebabkan dinding arteri menebal hingga menyempit, akhirnya jantung tidak dapat cukup asupan darah dan oksigen. Kondisi ini disebut aterosklerosis. Sejumlah faktor dapat meningkatkan resiko aterosklerosis, yaitu diantaranya rokok. Rokok adalah faktor utama penyakit jantung koroner. Kandungan nikotin dan karbon monoksida dalam asap rokok dapat membebani kerja jantung dengan memacu jantung bekerja lebih cepat. Kedua senyawa tersebut juga meningkatkan resiko terjadinya penggumpalan darah. Senyawa lain dalam rokok juga dapat merusak dinding arteri jantung dan menyebabkan penyempitan. Oleh karena itu, resiko terserang penyakit jantung pada rokok hampir 25% lebih tinggi dibanding orang yang tidak merokok. Diabetes. Diabetes menyebabkan dinding pembuluh darah menebal dan menghambat aliran darah. Penderita diabetes diketahui 2 kali lipat lebih beresiko terserang penyakit jantung koroner. Bekuan darah yang dapat terbentuk di pembuluh darah, vena atau arteri. Bila terbentuk di arteri akan menghambat aliran darah ke jantung sehingga meningkatkan risiko serangan jantung. Atau hipertensi adalah membuat jantung harus bekerja lebih keras. Salah satu faktor hipertensi adalah konsumsi makanan dengan kadar garam yang tinggi. Tekanan darah normal berkisar antara 90/60 mmHg hingga 120/80 mmHg. Makan tidak sehat. Jadi resiko penyakit jantung koroner dapat meningkatkan akibat pola makan yang tidak sehat, seperti terlalu banyak mengkonsumsi makanan dengan kadar gula dan garam yang tinggi, atau makanan dengan mengandung lemak jenuh yang tinggi. Riwayat kesehatan keluarga. Resiko penyakit jantung koroner akan meningkat pada seseorang yang memiliki keluarga dengan penyakit jantung. Jenis kelamin. Umumnya, penyakit jantung koroner ini lebih banyak menyerang kepada pria dibanding wanita. Namun demikian, wanita juga akan terserang pada pasca menopause. Semakin tua usia seseorang, semakin tinggi pula resiko terserang penyakit jantung koroner. Biasanya penyakit ini menyerang pada seseorang pada pria di usia 45 tahun dan pada wanita di usia 55 tahun. Sindrom metabolik. Sindrom metabolik adalah sekelompok penyakit yang meningkatkan resiko penyakit jantung koroner meliputi hipertensi, kolesterol tinggi, dan obesitas. Sleep apnea. Sleep apnea yang tidak dapat tertangani dapat meningkatkan resiko penyakit jantung koroner, hipertensi, diabetes, dan stroke. Stres. Menurut penelitian, stres dalam lingkup kehidupan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Alkohol. Mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dapat merusak otot jantung dan memperburuk keadaan seseorang dengan faktor risiko penyakit jantung koroner seperti hipertensi dan obesitas. Preeklamsia. Preeklamsia adalah komplikasi yang terjadi dalam masa kehamilan ditandai dengan hipertensi dan kadar protein tinggi dalam urin. Kondisi ini meningkatkan resiko gangguan pada jantung termasuk penyakit jantung koroner. Tanda dan gejala khas PJK
adalah keluhan rasa tidak nyaman di dada atau nyeri dada yang berlangsung selama lebih dari 20 menit saat istirahat atau saat aktivitas yang disertai gejala keringat dingin atau gejala lainnya seperti lemah, asam mual, pusing, dan nyeri dada. Kenapa? Sepertinya sakit jantung saya kambuh lagi. Kamu lagi cerita lagi? Obatnya ada di tas. Bentar saya ambil dulu. Udah, kita istirahat dulu. Duduk. Nanti tunggu. Kasih obat ini. Ini obatnya. Dokter juga akan meresepkan beberapa jenis obat untuk menangani penyakit jantung koroner seperti aspirin, clopidogrel, atorvastatin, simvastatin, captopril, dan enalapril. Penanganan penyakit jantung koroner (PJK) umumnya melibatkan perubahan pola hidup yang dapat dikombinasikan dengan obat-obatan atau prosedur medis. Menjalani pola hidup sehat dapat meningkatkan kesehatan jantung. Contohnya adalah berhenti merokok, berhenti mengonsumsi alkohol, mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, menjaga berat badan ideal, dan berolahraga. Bila obat sudah tidak efektif untuk mengatasi gejala yang dialami, pasien akan disarankan untuk menjalani operasi. Dokter juga akan menjalankan operasi bila penyempitan pembuluh darah yang disebabkan oleh penumpukan ateroma. Sejumlah tindakan yang dilakukan antara lain pasang ring jantung atau angioplasti koroner dilakukan dengan memasukkan kateter ke bagian arteri yang mengalami penyempitan. Kemudian, dokter akan mengembangkan balon kecil melalui kateter untuk melebarkan arteri yang menyempit. Dengan demikian, aliran darah dapat kembali lancar. Ring atau stent akan dipasang di arteri guna mencegah penyempitan kembali. Prosedur ini dapat dilakukan secara terencana pada pasien dengan gejala angina atau sebagian tindakan darurat pada seorang yang mengalami serangan jantung. Bypass jantung. Prosedur ini dilakukan dengan mengambil pembuluh darah dari bagian tubuh lain untuk ditempelkan atau dicangkok ke bagian antara pembuluh darah besar, aorta, dan arteri dengan melewati area yang menyempit. Dengan begitu, darah akan mengalir lancar melalui rute baru tersebut. Bypass jantung dilakukan dengan membedah dada pasien. Oleh karena itu, prosedur ini umumnya hanya dilakukan bila terdapat lebih dari satu arteri yang tersumbat. Transplantasi jantung. Tindakan ini dilakukan jika kerusakan jantung sudah sangat parah dan sudah tidak dapat lagi diatasi dengan obat. Transplantasi jantung dilakukan dengan mengganti jantung yang rusak dengan jantung yang sehat dari pendonor.